Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan bahas handphone-handphone di zaman sekarang itu pada hilang jati dirinya di part 2. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Di zaman sekarang kalau menurut kami sepenuhnya adalah dalam video ini menurut kami di RK Official Store. Artinya semuanya ini kalau menurut kami hilang jati dirinya di handphone-handphone zaman sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat aja ya sekilas, ini ada 3 buah handphone yang kalau kita perhatikan dari tampak depan tidak tahu handphone ini dengan merek apa. Mau yang ini merek apa, merek apa, merek apa. Ini secara urutan, ini dulu, kemudian versi berikutnya di tahun berikutnya, dan berikutnya itu yang model seperti ini, dan terus-menerus itu berkembang, dan sangat pesat perkembangan dari sebuah smartphone. Nah, kalau Anda lihat di bagian sini, mungkin tidak akan tahu ini merek apa, merek apa, merek apa, kalau dilihat dari tampak depan. Karena dalam sejatinya ya, di handphone ini, ketiga handphone ini memiliki yang kurang lebih sama. Ada water drop screen, maksud kami di bagian sini. Ada ya, ini ada water drop screen-nya, kemudian di sini juga ada, dan di sini juga ada. Kalau kita nyalakan, dari ketiga buah handphone ini, ya hampir sama aja. Nih, ini ya. Tuh, ada water drop screen-nya. Nah, kali ini memang matot ya. Jadi hanya sebagai sampel aja. Nah, di sini, sama kan? Lalu merek apakah handphone ini? Kecuali kita balik. Pada saat kita balik seperti ini baru tahu merek apa. Tapi kalau kita tutupin lagi seperti ini ya, sengaja kami tutup seperti ini, apakah tahu Anda merek apa handphone ini? Ya mungkin sudah familiar pasti tahu. Oh, ini merek ini, merek ini. Ketika Anda sudah pernah menggunakan dan memakai. Tapi ketika ini baru, misalkan aja ini adalah handphone baru dan kami tutup seperti ini, yang Anda mungkin belum pernah melihat sama sekali, tidak akan tahu ini merek apa. Itu adalah salah satu dari ini ya, dari desain ini kalau menurut kami sudah hilang jati dirinya. Dari depan sudah bingung, tidak tahu. Kalau ini juga dari belakang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Banyak juga handphone-handphone dengan model seperti ini yang memang secara garis besarnya itu banyak pencetusnya dari iPhone, produk-produk seperti ini ya. Nah, kemudian dari seperti ini juga ada beberapa handphone juga sama. Karena rata-rata handphone-handphone zaman sekarang itu sudah yang istilahnya walaupun perakitannya itu di Indonesia, ini menurut kami ya RK Official Store, itu secara garis besarnya semua komponen part-partnya istilahnya adalah sudah dari China. Ini kalau menurut kami. Walaupun contohnya ya, kita ambil contoh. Handphone-handphone zaman sekarang ini ada Samsung A01. Di sini sudah semuanya adalah dibuat di Indonesia. Ini jelas ya, dibuat di Indonesia. Kemudian di sini juga ada Vivo. Ini kalau kita perhatikan di sini juga sama, dibuatnya di Indonesia. Ini ada Vivo V21 yang boleh dikategorikan pertengahan, anggap aja ya handphone-handphone sekarang lah ya. Walaupun nggak sekarang banget, ini juga sudah dibuatnya di Indonesia. Tapi secara garis besar, dari part-partnya, kalau menurut kami, tetap China lah yang menguasai dari semua part-partnya. Dari bahan-bahannya juga kurang lebih hampir sama ya, desainnya juga hampir sama kurang lebih, walaupun mungkin ada perbedaan. Misalkan yang ini modelnya kayak mengkotak tapi ujungnya dibuat tirus. Kemudian di sini juga, kalau ini yang model cekung ya, di bagian backdoornya ini juga dibuat cekung. Kalau handphone zaman dulu itu memang ada beberapa versi, ada yang cekung seperti ini, juga ada yang mengkotak. Kalau zaman dulu yang mengkotak ini adalah handphone flagship kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang, handphone zaman sekarang yang biasa pun sudah dibikin flagship seperti ini. Nah, ketiga handphone ini, kalau kita tutup tadi, tidak akan tahu ya. Dengan dia sudah diklaim buatan Indonesia, walaupun secara garis besar, mesin, part-part, dan sebagainya adalah made in dari China. Lebih tepatnya Indonesia hanya merakit saja. Itu kalau menurut kami loh ya. Nah, berbeda halnya handphone zaman dulu seperti ini. Ada contohnya Huawei Y6. Di sini Huawei Y6. Sekilas ya, kalau dilihat dari belakang seperti ini, tahulah dia memiliki ciri khas sendiri, karakter sendiri, Huawei. Apalagi kalau melihat ini dia logonya Huawei. Nah, kalau dari depan juga masih sama, memiliki ciri khas. Oh, ini Huawei, ini handphone ini, begitu ya kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang dengan posisi yang sama seperti ini, tidak akan tahu merek apa handphone ini ya. Handphone apa? Padahal ini adalah Samsung dan ini adalah Vivo dan ini adalah Vivo. Mulai dari generasi ini sudah mulai hilang jati dirinya. Mulai hilang, kemudian model yang seperti ini, water drop screen. Dari kamera depannya model seperti ini ya. Ini sudah mulai hilang jati diri. Kalau ini masih ada di zaman dulu. Ini masih ada nih dari depan, oh Huawei nih. Dari belakang, oh Huawei nih gitu ya. Dan ini kalau zaman dulu ya, maksud kami, ini langsung diimpor dari
Tiongkok juga. Tuh, dari Tiongkok. Dibuat pun di Tiongkok. Makanya kalau zaman dulu memang harga-harga smartphone itu akan lebih mahal dibandingkan di zaman sekarang. Karena memang banyak yang diimpor dari sana. Kalau sekarang ini adalah perakitannya di Indonesia. Ya, ini adalah sekali lagi menurut kami hanya perakitan-perakitan saja di Indonesia. Misalkan kamera, kemudian papan mesin dan lain sebagainya itu sudah diimpor semua dari China sana. Baterai pun sama, made in China. Di Indonesia hanya merakit saja kalau menurut kami ya. Kemudian ini ada salah satu ya, bukan salah lagi ya, salah satu contoh lagi. Di sini ada iPhone, ini iPhone SE. Terlihat jelas ketika zaman dulu itu melihat, wow, iPhone ini, begitu ya. Ini iPhone, kelihatan banget. Dari belakang, dari depan, iPhone dong. Nah, di mana home button ini memang pertama kali dikenalkan oleh iPhone. Nah, seperti ini. Kemudian Samsung juga menggunakan home button dan lain sebagainya. Nah, ini dengan ciri khas seperti ini terlihat banget. iPhone dari belakang, dari depan pun iPhone. Kalau misalkan di sini ada produk Sony, dari belakang dulu ya. Terlihat nggak? Sony ini. Begitu kalau zaman dulu. Karakternya jelas, memiliki karakternya pokoknya jelas banget lah. Dengan adanya garis-garis antena di bawah sini, garis tegasnya ini karakter banget ya, karakter banget dari Sony Xperia. Tuh. Zaman dulu juga kategorinya sudah Type-C ya. Ini sudah Type-C pengecasannya tuh. Dan ini bahannya metal. Ini metal kokoh. Ini metal kokoh dari belakang dulu ya. Kita lihat ciri khas Sony Xperia ini. Kemudian dari depan juga sama Sony Xperia. Dan dari handphone-handphone ini, kalau secara kualitas, ini semuanya jauh lebih berkualitas di handphone-handphone zaman dulu. Baik dia merek Sony Xperia, baik dia merek iPhone, ini benar-benar berkualitas dari bahannya. Ini benar-benar bahan metal, kokoh, berkualitas, kuat banget ya. Ini juga sama, metal dikelilinginya. Dan ini benar-benar jati dirinya dapat. Ini masih dalam kategori jati diri juga yang zaman dulu ya. Ini masih kelihatan lah. Huawei, iPhone, Sony seperti itu. Bukan karena kami menghafal, bukan. Tapi kalau Anda mungkin memperhatikan atau buka hati, benar-benar ya, ini akan terlihat lebih memiliki jati diri dengan handphone-handphone zaman sekarang. Kalau Anda lihat dari tampak depan, itu tidak akan tahu bahwa ini adalah merek apa, tidak akan tahu. Nah, gambaran singkatnya seperti itu kalau secara perihal dari desain. Kalau dari kualitas, bagaimana? Secara kualitas, misalkan hasil kameranya, kami lebih pro terhadap handphone-handphone zaman dulu. Nah, kayak gini contohnya, iPhone. Walaupun ya megapikselnya kecil, tapi kualitasnya ajib kalau menurut kami ya kan. Ya semuanya ada plus minus. Handphone zaman dulu kalau kita bicara kualitas jauh lebih berkualitas, lebih berkelas kalau zaman dulu. Tapi secara speed ya, kalau kita mau dapatkan speed, hemat baterai, tidak akan Anda dapatkan di handphone-handphone zaman dulu ini. Kapasitas baterai pasti kecil. Seperti ini hanya 1100, 1500 ya, iPhone seperti itu. Bahkan ini dari Sony Xperia pun ini di kisaran 3000 mAh aja. Beda halnya dengan handphone zaman sekarang 5000 mAh, 5000 seperti itu. Ini 5000 contohnya ya, dengan Samsung yang paling murah lah seperti ini. Tapi handphone zaman sekarang dengan megapiksel yang waduh besar banget kayak gini aja, megapikselnya di 48 megapiksel misalkan dari fotonya ya, kamera foto handphone zaman sekarang. Kalau menurut kami secara kualitas itu lebih bagus di handphone zaman dulu. Tapi secara kecepatan atau speed ya, prosesor sudah pasti akan selalu di up, dan kemudian baterai itu lebih menang di handphone zaman sekarang. Nah, kurang lebih seperti itu aja penjelasannya, pertimbangannya. Dan kita menjelaskan secara garis besarnya adalah handphone zaman sekarang ini hilang jati dirinya. Tidak memiliki jati diri seperti handphone zaman dulu ya. Walaupun pastinya banyak berpendapat, kemungkinan besar ya, tidak pastinya ya, kemungkinan besar banyak berpendapat bahwa ini semua adalah perkembangan zaman. Boleh dan itu benar, kami pun membenarkan perkembangan zaman seperti ini, dan karena memang eranya sudah dikuasai oleh produk-produk dari China. Walaupun dia bermerek Samsung, kemudian Huawei, Realme, kemudian banyak lagi yang lain-lain ya, Infinix dan lain sebagainya. Banyak-banyak lah yang benar-benar baru dengan klaim embel-embel mereka memiliki pabrik di Indonesia. Itu semuanya hanyalah sebuah perakitan aja di Indonesia kalau menurut kami dari RK Official Store. Kemudian ada manfaatnya video ini. Bagi Anda memiliki pendapat atau komentar, silahkan boleh komentar di bawah karena kita di sini sama-sama belajar. Dan jangan lupa pula bantu subscribe channel kami agar channel kami bisa selalu berguna bagi nusa dan bangsa. Dan tentunya salam baik ketemu waktu, salam RK Official Store.